Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman ya, untuk yang mau konsultasi dengan saya, yang mau sharing, silahkan nanti langsung aja WA saya di nomor WA yang saya tuliskan di bawah sini. Nah, oke langsung aja ya, saya mau bertanya untuk teman-teman semuanya. Apakah teman-teman saat ini merasakan gejala ataupun mengalami kondisi di mana hari ini kita merasa sehat, terus kemudian hari esok kita merasa sehat dan lusanya tubuh kita merasa aneh lagi, tubuh kita merasa drop lagi, tubuh kita merasa sensasi-sensasi dan gejala-gejala dari asam lambung lagi, sehingga kita bingung, kenapa ini bisa terjadi gitu ya, kenapa saya nggak bisa sembuh terus-menerus gitu. Nah, oke teman-teman ya, jika teman-teman mengalami hal itu, berarti teman-teman berada di server yang tepat. Simak video ini baik-baik, terus kemudian juga teman-teman subscribe untuk yang baru menemukan video saya, teman-teman share, dan juga teman-teman nyalakan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya gitu ya. Nah, oke teman-teman, jadi ketika teman-teman merasakan kondisi di mana teman-teman mengalami kondisi kesehatannya itu naik turun ya, hari ini enak, besok lusa nggak enak, hari ini enak, besok lusa nggak enak, besok lusanya enak lagi, hari ini nggak enak, besok nggak enak, besok nggak enak, besoknya enakan, kayak gitu ya. Itu hal yang wajar teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, itu merupakan hal yang wajar. Itu pasti dialami semua orang yang mengalami gangguan lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik. Pasti mengalami hal itu teman-teman ya. Nah, jadi PR kita adalah gini teman-teman. Ketika kita merasa kondisi kita sudah enakan, ya pertama kita harus bersyukur ya. Ketika tubuh kita udah mulai enakan, hari ini kita enakan, merasa sehat nih ya. Nah, kemudian keesokan harinya tiba-tiba tubuh kita muncul sensasi-sensasi yang aneh lagi, teman-teman. Misalnya nih ya, 3 hari belakangan ini kita kondisi tubuhnya udah enakan, sudah, waduh ini udah sembuh nih saya gitu. Kita udah berpikir, alhamdulillah nih saya udah sehat, saya udah sembuh karena gejalanya nggak muncul. Nah, pas di hari keempat kita mengalami gejala-gejala lagi, kita mengalami sensasi dari asam lambung itu muncul lagi di tubuh kita teman-teman. Nah, PR kita adalah satu, jangan menciptakan skenario-skenario yang buruk. Sebenarnya ini memang sulit ya untuk dilakukan teman, tapi kebanyakan orang-orang yang sembuhnya lama, yang sulit untuk sembuh itu karena itu ya, karena terjadi pola seperti itu tadi teman-teman. Hari ini sembuh, besok merasa sembuh, besok lusa merasa sembuh, dan keesokan harinya merasa nggak enakan lagi. Sehingga dengan adanya pola-pola seperti itu, pasti dan sering terjadi, kita pasti untuk menciptakan skenario-skenario yang buruk. Padahal teman-teman ketahui ya, perlu teman-teman pahami dan teman-teman ketahui bahwa skenario yang buruk yang kita ciptakan ini ya, yang kita buat gitu ya sepanjang hari, itu akan justru memupuk kecemasan kita, memupuk kecemasan Anda semuanya yang saat ini mengalami gangguan anxiety disorder. Yang saya maksud begini, ketika Anda mengalami gejala dan Anda memiliki skenario yang buruk, waduh ini nanti kalau saya seperti ini, jangan-jangan saya mati, jangan-jangan saya sesak napas nggak bisa nafas, jangan-jangan saya pingsan, kayak gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan skenario yang buruk. Nah, jika itu Anda pertahankan, sama halnya Anda memupuk rasa kecemasan. Karena rasa kecemasan itu muncul karena adanya skenario-skenario yang buruk pada pikiran kita, teman-teman. Ya, kita cemas, waduh nanti mati nih. Karena apa? Karena skenario yang kita ciptakan gitu loh. Coba mulai hari ini kita, apapun yang terjadi ya, ini apapun yang terjadi, asalkan itu dari asam lambung, dari GERD Anda, insya Allah tidak akan berbahaya. Jadi meskipun Anda mengalami gejala apapun yang ditimbulkan karena gejala ataupun sensasi asam lambung, GERD, anxiety disorder, teman-teman katakan ini nggak apa-apa. Kalau nanti memang terjadi apa-apa, ada yang menolong. Ini nggak apa-apa, saya minum obat, setelah itu sembuh. Gitu ya. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita menciptakan skenario yang baik. Memang kadang skenario yang baik ini tidak diterima oleh akal kita, teman-teman. Karena apa? Karena akal kita itu sudah dikalahkan oleh
sensasi itu gitu loh. Kita nggak mental kita nggak kuat tidak kuat menghadapi gejala yang ada itu. Maka dari itu ketika kita menciptakan skenario yang baik, dibantah oleh pikiran bawah sadar kita. Masa sih saya akan baik-baik saja? Masa sih ini nggak berbahaya gitu loh. Dibantah oleh pikiran bawah sadar kita. Jika kita membuat skenario yang baik. Tetapi ya teman-teman, pikiran bawah sadar itu bisa dirubah ketika hal yang sering diucapkan berkali-kali. Ya, ketika kita mengucapkan hal yang baik berkali-kali, berulang-ulang, itu bisa merubah yang namanya pikiran bawah sadar kita. Jadi meskipun hari ini kita memberikan skenario yang baik untuk diri kita dan pikiran bawah sadar kita ini masih menolak, itu tidak apa-apa teman-teman. Tetapi teman-teman harus lakukan itu secara kontinu, secara berulang dan terus-menerus. Karena nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, ketika muncul sensasi, teman-teman akan mengatakan ini nggak apa-apa, saya bisa mengatasinya, dan ini no problem. Nah gitu ya, PR-nya di situ teman-teman, itu yang sulit. Jadi ketika kita mengalami seperti itu ya, fase di mana hari ini sembuh, besok kambuh, besok sembuh lagi, besok kambuh lagi. Misalnya juga 4 hari kita merasa enakan nih, ini kita udah seneng banget gitu ya, kita udah seneng banget. Alhamdulillah nih, saya sehat gitu. Tetapi hari kelimanya kita merasakan lagi gejala. Nah, di situ kita harus bisa mengenali diri kita, teman-teman. Kita harus bisa membaca diri kita. Kenapa 4 hari enakan, hari ini kok nggak enakan lagi gitu loh. Kita harus cari tahu, ya. Kita harus aware kepada diri kita. Apakah mungkin pas kita sudah enakan itu, ada sesuatu yang mungkin membuat saya nggak enak lagi, ataukah saya kebanyakan makan, ataukah mungkin adalah sedikit makanan pantangan yang saya makan kayak gitu. Apakah saya ada sedikit begadang kah kayak gitu. Itu pasti sebenarnya ada kalau kita terbuka ya, ataupun kalau kita ini mencari tahu tentang diri kita, itu pasti biasanya ada masalah-masalah ataupun hal-hal yang tidak biasanya kita lakukan kayak gitu, sehingga kita mengalami gejala itu lagi. Dan itu sebenarnya wajar teman-teman, itu wajar. Pasti semua orang berada di fase itu ketika mengalami gejala asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, pasti. Dan sebenarnya fase itu juga akan berlalu teman-teman. Jadi nanti pasti ada fase, yaitu hari ini sehat, besok lusa nggak enak lagi, besok lusanya enak lagi, nggak enak lagi, seperti itu terus. Itu pasti ada di fase itu, sebelum nanti pada akhirnya teman-teman akan merasakan hilangnya gejala ataupun sensasi yang Anda alami. Itu sedikit banyak nanti akan berkurang dengan skenario yang baik yang Anda bangun dalam pikiran Anda. Itu nanti ketika muncul sensasi kecil, Anda sudah mengabaikan, Anda sudah masa bodoh, besok sehat, udah alhamdulillah sehat, besoknya muncul sensasi kecil, udah Anda abaikan, akhirnya nanti gejala ini sudah hilang. Nah, fasenya seperti itu ya. Jadi progresnya nanti seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap semangat yang saat ini masih berada di fase itu, ya tetap semangat karena memang fasenya seperti itu. Pasti nanti ada progres ke depan yang lebih baik, gitu ya. Dan semoga teman-teman segera diberikan kesehatan aja, semoga diberikan kesembuhan. Dan untuk teman-teman yang mau sharing konsultasi dengan saya, langsung aja WA di nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini, gitu ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa selalu bangun pikiran yang baik, selalu ciptakan skenario-skenario yang baik pada diri kita, supaya apa? Supaya mental kita ini semakin kuat menghadapi gejala ataupun sensasi dari asam lambung sebelum akhirnya kita nanti benar-benar sehat, gitu ya. Oke, saya akhiri. Salam sehat. Saya Yogi Pradana Marta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.